Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan untuk pembahasan masuk di pertemuan kedua ya, untuk mata kuliah penelitian teknik informatika ya. Perkenalkan, nama saya Arfan Prasetyo sebagai dosen untuk materi hari ini ya. Nanti kita akan membahas ya untuk pertemuan kedua yakni pengumpulan, kemudian pengolahan dan analisis data ya. Jadi ada 3 pembahasan yang akan kita sampaikan, yang kita akan sharing ya. Yang pertama terkait juga dengan pengumpulan data dulu. Apa yang maksud dengan pengumpulan data? Jadi di dalam suatu penelitian ya, suatu kajian yaitu tentunya kita harus melakukan pengumpulan data dulu ya. Jadi ketika awal ya kita untuk melakukan suatu penelitian, data itu penting ya, data itu penting. Baik itu data yang bersifat primer maupun data yang bersifat sekunder. Ya itu sangat penting untuk kita gunakan dalam proses kajian atau penelitian ya. Nah, ada beberapa metode pengumpulan data yang perlu dipahami ya. Ini yang pertama ada pengamatan langsung atau observasi. Nah, di sini observasi ada beberapa cara ya observasinya ya. Kadang apa itu Pak observasi dengan pengamatan langsung. Nah, pengamatan langsungnya ada Anda bisa berperan sebagai eh, yang bersifat apa namanya tidak masuk ke dalam sistem, yakni Anda hanya sebagai pengamat saja ya di luar ya, atau sebagai misalkan Anda eh, hadir atau datang di suatu tempat atau objek kajian atau objek penelitian. Nah, di sana Anda melakukan pengamatan-pengamatan. Itu masuk ke dalam observasi yang pertama ya, langsung ya. Atau Anda juga observasi yang berperan secara langsung ya, berperan secara langsung. Ya, misalkan Anda magang misalkan atau PKL misalkan. Ya, itu masuk ke dalam observasi yang Anda memiliki peran di dalamnya. Jadi Anda melakukan suatu pekerjaan misalkan di bagian tertentu misalkan ya, itu Anda secara tidak langsung melakukan suatu pengamatan atau observasi ya. Nanti akan saya berikan penjelasan ya berikutnya. Kemudian kedua ada wawancara. Nah, demikian juga ada wawancara, yakni kita melakukan suatu mengajukan pertanyaan ya, atau pernyataan ya, kepada pihak tertentu atau seseorang yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi ya yang akurat. Misalkan Anda melakukan suatu kajian atau penelitian misalkan di bagian data misalkan atau di bagian gudang misalkan ya. Nah, tentunya Anda melakukan wawancara kepada tentu ya kepala gudang ya atau staf dari gudang tersebut, misalkan ada stafnya atau staf persediaan dan seterusnya. Itu juga harus Anda melihat ya sumber referensi atau sumber informasi ya wawancara. Nah, eh, kemudian ada juga 3 menggunakan daftar pertanyaan. Nah, ini salah satu tools ya atau metode yang kita bisa gunakan ya selain nanti wawancara. Ya, wawancara juga menyiapkan daftar-daftar pertanyaan atau pernyataan. Ya, yang hampir apa sebenarnya menggunakan daftar pertanyaan ini bisa masuk ke dalam wawancara ya maksudnya ini ya. Jadi wawancara itu ada wawancara yang secara terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Nah, kalau yang terstruktur itu Anda memiliki daftar pertanyaan itu terstruktur. Jadi Anda sudah siap, sudah sistematik ya, pertanyaan-pertanyaan sudah dipilih ya untuk diajukan ke sumber referensi atau sumber data ya, seperti yang tadi disampaikan misalkan kepala gudang atau mungkin personalia atau supervisor ya dan seterusnya gitu ya. Kemudian studi kepustakaan. Nah, studi kepustakaan ini tentu Anda banyak membaca beberapa referensi-referensi ya, di dalam
pengumpulan data, diantaranya artikel ilmiah atau jurnal ya. Artikel ilmiah Anda baca ya terkait dengan studi pustaka ya, karena dalam proses kajian atau penelitian tentu harus ada referensi-referensi yang sudah atau telah dipublikasi ya, baik itu nasional maupun internasional. Itu nanti bisa digunakan sebagai studi pustaka. Selain itu juga ada buku ya, buku referensi-referensi. Ini metode pengumpulan data. Ya. Kita lihat pengamatan langsung tadi saya secara garis besar ya. Ini yang pertama, pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematik. Nah, ini ada pengamatan langsung ya. Secara sistematik, jadi sudah diatur ya, artinya sudah direncanakan. Ini pengamatan harus berkaitan dengan tujuan. Jadi Anda misalkan mau meneliti, tujuan untuk apa gitu ya. Jadi harus direncanakan dulu, tujuan untuk apa sih misalkan. Jadi ketika nanti ditanya, kalau misalkan pengamatan langsung ya secara di luar, tadi saya sampaikan ada dua hal ya, di luar sistem, maksudnya artinya Anda hanya sebagai pengamat saja ya, tentunya tujuannya harus ditentukan nih. Nanti ketika ditanya Anda ada perlu apa dan seterusnya kan begitu oleh orang tertentu misalkan ya. Ini juga harus ada tujuan penelitian ya, misalkan untuk meningkatkan atau mengoptimalkan sistem apa dan seterusnya, ini harus ada tujuan penelitian. Nanti untuk tujuan penelitian kita akan bahas nanti di proposal ya, terkait dengan tujuan penelitian. Kemudian pengamatan dicatat secara sistematik dan dihubungkan ke proposisi umum ya. Ini pengamatan. Yang jelas pengamatan ini tidak hanya mengamati saja, tapi juga Anda harus memiliki dasar-dasar terkait dengan teknik ya, karena kita pengamat ini tujuan untuk pengambilan data sebenarnya, pengumpulan data ya. Selain itu juga kita harus mengetahui proses yang ada di dalam sistem itu, ini kan pengamatan, atau yang umumnya terjadi seperti apa, jadi ada faktanya gitu, Anda melihat langsung, ini harus disampaikan atau harus dilakukan. Dilihat validitas dan reliabilitasnya untuk pengamatan secara langsung. Kalau validitas ya data benar-benar valid kan, Anda punya fakta di situ ya. Jadi harus dilakukan secara pengamatan secara langsung. Ini sebagai bentuk fakta ya, langsung. Kemudian wawancara ya, proses memperoleh keterangan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka. Nah, ini dengan si pewawancara atau si penjawab atau responden. Nah, ini bisa banyak ya wawancara. Jadi alat yang disebut dengan interview guide. Jadi ada panduan wawancara. Jadi bisa juga Anda menggunakan panduan itu ya. Panduan itu bisa dengan daftar pertanyaan tadi ya. Daftar pertanyaan sebagai interview guide. Ya, jadi untuk memandu Anda mengajukan suatu pertanyaan atau pernyataan ya kepada pewawancara atau responden ya gitu. Nah, saya sedikit memberikan tambahan dalam slide. Jadi ada metode observasi yang tadi di awal, berperan serta. Ya, terlibat langsung. Ini sorry. Oke. Metode observasi ada dua. Jadi berperan serta atau Anda tidak berperan di dalamnya. Kalau terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari dalam sistem itu ya berarti Anda bisa dikategorikan sebagai Anda magang ya, sedang magang atau riset di sana itu ya. PKL ya. Nah, kalau untuk non partisipan ini peneliti tidak terlibat langsung. Jadi hanya sebagai pengamat independen ya. Jadi yang tadi saya sampaikan, jadi tidak terlibat langsung gitu ya. Hanya mengamat saja ya, mengamati kegiatan, proses dan seterusnya. Ya, ini metode observasi. Nah, wawancara ada juga wawancara terstruktur dan tidak terstruktur ya. Kalau terstruktur ada pedoman tadi ya. Seperti ada instrumen penelitiannya, alat bantu wawancara. Kalau instrumen penelitian tadi pertanyaan-pertanyaan ya.
harus sudah tersusun rapi pertanyaannya gitu yang dituju eh, sesuai dengan tujuan penelitiannya. Nanti disampaikan ke siapa gitu ya. Kemudian alat bantu wawancara ini kalau eh, zaman dulu mah kita menggunakan yang namanya tape recorder ya, rekaman gitu ya. Nah, kalau saat ini kita bisa menggunakan handphone gitu ya untuk merekam ya. Itu bisa digunakan untuk sebagai alat bantu wawancara sehingga nanti ketika ada jawaban-jawaban yang terlewat dan seterusnya kita bisa memutar lagi dan kita bisa menganalisis lagi. Kemudian wawancara data terstruktur ya kebalikan dari terstruktur ya, ini tidak ada pedoman wawancara jadi langsung saja dia melakukan proses wawancara itu sendiri gitu ya. Nah, contoh metode wawancara yang biasa disampaikan kepada responden ya, misalkan contoh bagaimanakah tanggapan Bapak Ibu terhadap proses pelayanan atau proses pendaftaran atau proses penjualan atau proses penyediaan di instansi A misalkan. Ada poinnya, sangat bagus, bagus, tidak bagus, sangat tidak bagus. Ini sebagai salah satu bentuk pertanyaan gitu ya. Nah, atau juga bisa diajukan suatu pertanyaan misalnya seperti bagaimana pendapat Bapak Ibu terhadap kebijakan pemerintah tentang PPKM level 3 ini. Contoh misalkan, dan bagaimana dampaknya terhadap pedagang dan para pekerja non esensial, nah gitu dan seterusnya. Nah itu, ini memang eh, bentuk suatu wawancara. Nah, nanti bisa di apa di create ya atau dibuat list daftar dari pertanyaan itu. Kemudian daftar pertanyaan, nah, ini bisa kuesioner ya, bisa juga schedule. Jadi daftar pertanyaan diberikan kepada responden, jadi diisi sendiri oleh responden tersebut. Atau juga bisa daftar pertanyaan ditujukan kepada responden dan diisi oleh si pewawancara atau si peneliti sendiri. Ini masuk ke dalam salah satu daftar pertanyaan yang bisa kita gunakan. Gitu ya. Kemudian studi kepustakaan, ya mencari literatur berisi teori-teori tadi ya, bisa menggunakan artikel ilmiah, jurnal ya. Ini yang bersifatnya primer. Nah, atau nanti bisa sekunder ya, secondary data, Anda bisa menggunakan data publik ya, misalkan data dari biasanya kan biasanya di departemen-departemen pemerintah itu seperti pertanian, ya, perhutanan itu biasanya share tuh di websitenya data-data ya, data-data misalkan hasil perkebunan, hasil pertanian tuh bisa diakses ya, mudah bisa diakses dan digunakan untuk publik gitu ya, bisa. Ya, itu Anda bisa gunakan data tersebut atau dokumen-dokumen kan, dokumen pemerintah ya tadi yang saya sebutkan. Atau dari internet atau website ya. Anda bisa mengunjungi itu beberapa website-website yang memang bisa data tersebut dipublish ya, dipublish. Kemudian lakukan setelah pengumpulan data ya, lakukan analisis data. Nah, jadi nanti dengan metode-metode ilmiah ya tentunya yang nanti kita akan berikan contoh beberapa artikel ilmiah ya terkait dengan analisis datanya. Ini memecahkan masalah penelitian. Nanti terkait dengan data mentah nih ya, telah dikumpulkan oleh peneliti tidak ada gunanya jika tidak dianalisis. Berarti nanti juga ada proses bentuk analisa di sini ya. Nah, ini sebentar saya data mentah yang dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya gitu ya jika tidak dianalisis. Jadi kita harus melakukan suatu analisis. Jadi data mentah kita harus bisa membaca data. Nanti kita akan tunjukkan ya data, contoh data gitu ya. Bagaimana kita bisa melakukan suatu analisis, entah itu dengan menggunakan klasifikasi ya, atau mungkin nanti bisa juga menggunakan pengelompokan ya. Jadi klasifikasi, ada pengelompokan, nanti ada mudah untuk melakukan proses pengolahan data ya. Kemudian tahap pengolahan data, jadi tentunya nanti pengolahan data ada proses edit tentunya, editing ya. Apa data sudah lengkap dan sempurna, apakah datanya valid atau tidak ya, cukup jelas, konsisten atau tidak ya.
apakah jawabannya sesuai atau tidak. Ini juga harus dipertanyakan untuk apa? Jadi namanya ini proses data pre-processing. Jadi sebelum kita proses atau sebelum kita olah datanya, itu kita melakukan suatu proses filter data dulu ya. Karena kalau kita mencampurkan data yang valid dan tidak valid, nanti akan menghasilkan data kesimpulan yang tidak sesuai atau tidak valid juga dari label ya. Kemudian melakukan kode data. Sorry, ini kendala. Nah, kemudian pemberian kode kepada jawaban sangat penting ini jika pengolahan data dilakukan dengan komputer. Nah, nanti kita melakukan suatu proses coding ini ya. Ini tentunya proses tahapan pengolahan data ya. Bisa ya, kalau cara yang belum terkomputerisasi Anda bisa menggunakan data Excel sebenarnya ya. Excel, tapi kalau dalam sistem sudah terkomputerisasi harus ada pemrograman atau ada coding di situ ya, atau ada pengolahan dengan tools tertentu misalkan SPSS ya, atau menggunakan tools-tools yang lain gitu ya untuk melakukan proses data tersebut. Kemudian membuat tabulasi ya. Tabulasi jadi nanti untuk mempermudah kita gambarkan suatu bentuk tabel ya. Tabel-tabel ya. Ada ukuran angka-angka sehingga mudah untuk menghitung. Kemudian menganalisis data dan menafsirkan atau interpretasi. Nah, nanti saya akan memperlihatkan contoh ya bentuk jurnal ya atau artikel ilmiah yang bisa digunakan ya, atau kita bisa melihat ya salah satu bentuk ya membuat suatu tabulasi, analisis data dan penafsiran. Nanti kita akan berikan contoh ya di artikel ilmiah. Kemudian analisis deskriptif ya. Ini transformasi data mentah ya, analisis deskriptif. Nah, di sini transformasi data mentah menjadi suatu bentuk yang memudahkannya untuk dipahami serta diinterpretasikan. Ini termasuk pengurutan ya, manipulasi data. Jadi manipulasi ini maksudnya pengolahan ya. Jadi bukan datanya dibuat-buat, bukan ya. Jadi ada pengaturan, pengurutan ya. Karena data itu kan biasanya kalau data mentah itu ya Anda ibaratnya Anda ingin memakan suatu makanan gitu ya. Itu misalkan contoh kita ingin makan ubi misalkan. Karena Anda nggak mungkin langsung makan ubi mentah-mentah kan begitu. Artinya data mentah atau makanan yang mentah itu diolah dulu kan, kita filter dulu nih. Ya kan, ubi-ubi yang mungkin ketika Anda mengupas kulit ubinya kan ada yang bentuk masih ada yang tidak bisa dimakan gitu kan, ada kotor ya kita buang, itu maksudnya manipulasi itu kita buang-buang data-data yang memang tidak diperlukan ya, artinya nanti tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, jadi manipulasi data dulu menghasilkan informasi yang deskriptif gitu ya, jadi sesuai dengan kita yang diharapkan. Nah, nanti ada beberapa alternatif cara analisis deskriptif tergantung pada tipe pengukuran variabelnya. Nah, ini ada definisi penelitian kualitatif yang kemarin kita minggu lalu ya, pertemuan pertama kita sampaikan mengenai definisi metodologi kualitatif dan kuantitatif. Ya, ini kalau untuk metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jadi memang perbedaan kualitatif dengan penelitian kuantitatif memang dari sisi data yang diperoleh ya. Nanti kita akan lihat ini contoh beberapa jurnal, nanti saya akan berikan contoh satu jurnal yang menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif ya. Sorry, ini slide-nya ini ya, animasinya ya. Kemudian dari definisi lain ya, ini adalah kualitas itu ada tradisi ya, tradisi tertentu ya. Jadi tradisi tertentu
ya, dalam ilmu pengetahuan sosial. Jadi memang kualitatif lebih banyak memang ke sosial ya. Tapi juga ada beberapa yang bisa kita gunakan untuk yang sifatnya kualitatif. Bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya tersendiri dan berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Ini terkait dengan definisi penelitian kualitatif. Ya. Karakteristik penelitian kualitatif. Ya, yang pertama ini melakukan penelitian pada latar atau alamiah. Nah, ini benar alami dia, jadi melakukan suatu kunjungan ya atau pengamatan langsung ke daerah-daerah tertentu, misalkan hubungan humaniora atau hubungan terkait dengan tempat-tempat objek-objek wisata misalkan itu harus harus melakukan latar alamiahnya ada gitu ya. Kemudian manusia sebagai alat pengumpul data utama. Nah, ini manusia. Jadi kita nanti lebih banyak cenderung berinteraksi ya dengan manusia ya. Kemudian menggunakan metode kualitatif ya, analisis data secara induktif. Nah, bedakan antara deduktif dengan induktif yang minggu lalu kita sudah sampaikan ya. Kemudian penyusunan teori dimulai dari pengumpulan data yang saling berhubungan. Nah, ini jadi kita susun teori dari data-data yang memang sudah kita kumpulkan gitu ya. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Nah, nanti makanya kita lihat nanti kita bedakan ya, antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Ya, lebih mementingkan proses daripada hasil. Ya. Batasan penelitian ditentukan oleh tujuan penelitian. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data. Nanti desain bersifat sementara ya, desain penelitian dan terus-menerus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Karena suatu terkait dengan hasil penelitian ya, karena kan misalkan seperti tradisi ya atau karakteristik suatu daerah misalkan, taruhlah misalkan pariwisata, tentu kan karakteristiknya berbeda ya menurut kearifan lokal masing-masing wilayah tersebut atau daerah tersebut. Ya, nanti pasti akan terus-menerus disesuaikan dengan zaman atau perubahan-perubahan itu ya. Tentu nanti disesuaikan. Misalkan seperti ini misalkan pariwisata saat ini kan memang harus disesuaikan dengan kondisi yang saat ini sedang yang kita alami gitu ya. Tentu harus ada perubahan yang memang bagaimana bisa masyarakat itu atau turis lah ya, para wisatawan itu ya untuk bisa mengunjungi tempat-tempat itu tentunya dengan metode lain gitu ya. Nah, ini tentu harus terus-menerus disesuaikan. Ya. Analisis data kualitatif. Nanti atur dan siapkan data untuk dianalisis, baca seluruh data, dapatkan gambaran masalah secara keseluruhan. Ya. Ini analisis data kualitatif. Nah, ini yang paling penting, susun suatu deskripsi dari objek penelitian, masyarakat, kelompok, grup, baik dalam kategori atau tema. Ini penting ya. Jadi karena ini kemudian interpretasikan dan beri makna bagi tema. Artinya ada tulisan, gambar. Nanti lebih banyak memang bentuk-bentuk kita kunjungan langsung gitu ya, foto-foto ya, deskripsi dari foto tersebut kita menjelaskan gitu ya. Nanti penelitian kualitatif ya ada beberapa penelitian tindakan, action research, jadi langsung di lapangan, ada studi kasus, etnografi. Nanti kita akan jelaskan ya grounded teori ya terkait dengan penelitian kualitatif ya. Nanti biar supaya mudah kita langsung nanti contoh jurnal nanti kita perlihatkan ya. Kemudian dalam studi atau riset ya atau penelitian kualitatif ya, peneliti kerap menggunakan kalimat tanya dan bukan kalimat pernyataan atau hipotesis ya. Makanya kalau yang terkait dengan hipotesis ini biasanya untuk yang lebih kuantitatif ya. Nah, ini menggunakan kalimat tanya ya, masalah penelitiannya. Contoh misalkan ini bagaimana siswa memanfaatkan internet sebagai sarana pengembangan ilmu.
Nah, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh ya, sebagai contoh ya, bagaimana siswa memanfaatkan internet sebagai sarana pengembangan ilmu. Ini masalah penelitian kualitatif ya. Jadi kita langsung ini ya, studi kasus bisa ya, langsung melakukan observasi di lapangan gitu ya, melihat itu ya, bisa gak sih sarana ini internet ini sebagai salah satu sarana yang memang mempermudah siswa untuk mengembangkan ilmunya kan begitu, atau menerima ilmu misalnya gitu. Nah, ini kita bisa contoh di sana. Paradigma yang berkembang ya. Ini paradigma adalah suatu dasar atau sementara dapat diterima dari suatu disiplin ya, ilmu ya. Ini asumsi dasar sekaligus penjelasan. Jadi paradigma ini sebagai bentuk asumsi ya, dasar ya, sekaligus penjelasan juga. Nanti bisa dikaitkan dengan skema dari pemilihan dan pemecahan masalah yang akan kita gunakan gitu ya. Ini sebagai bentuk paradigma. Kemudian perbedaan terkait dengan kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini teknik yang digunakan, kriteria kualitas dan sumber teori. Ini kita juga bisa melihat perbedaan ini. Sebentar. Saya kira harus ini aja ya. Sebentar. Biar supaya mudah ininya ya. Oke. Baik. Teknik yang digunakan ini kuantitatif, kualitatif ya. Misalkan kalau ilmiah kuantitatif, alamiah kualitatif. Kriteria nih ya, kesohihan ya, atau objektivitasnya ya, objektif. Relevansi, jadi relevan atau tidak nih ya, jadi alamiah. Berdasarkan teori dasar dari pengamatan langsung, ini lebih condong ke sana nih. Makanya tadi ada foto-foto, gambar-gambar yang memang relevan langsung di lapangan. Kemudian kuantitatif sama kualitatif. Ya, dapatkah X menyebabkan Y? Apakah Y menyebabkan Y? Apakah X menyebabkan Y? Ini suatu variabel ya, misalkan variabel X. Contoh misalkan dapatkah internet menyebabkan perubahan nilai pada siswa, perubahan nilai mata pelajaran matematika pada siswa kan gitu. Ini persoalan. Apakah misalkan contoh apakah misalkan apakah kebijakan X misalkan atau kebijakan terkait dengan PPKM misalkan dapat menyebabkan misalkan pedagang atau pekerja-pekerja yang lain menjadi tidak produktif misalkan dan seterusnya. Ini menjadi bentuk salah satu variabel ya, dapatkah X menyebabkan Y dan seterusnya. Kemudian proporsional ya, jadi harus proporsional tipe pengetahuan yang digunakan. Kemudian ada reduksionis ya, ekspansionis, dan maksud verifikasi dan ekspansionis. Ini nanti kita akan jelaskan tentunya secara langsung ya, artinya bentuk-bentuk contoh artikel. Nanti saya akan berikan 2 contoh artikel ilmiah yang memang perbedaan kuantitatif dengan kualitatif ya, supaya mudah nih apa yang maksud dengan reduksionis ya, verifikasi, tentu harus ada verifikasi dan seterusnya. Oke. Kuantitatif terkait dengan ini ada laboratorium alam ya, lebih stabil, bervariasi karena terkait dengan alam, kebanyakan ke humaniora, bervariasi pola-pola ya, variabel kontrol. Nanti ada variabel yang kita bisa gunakan untuk mengkaji hal itu. Kuantitatif kertas, pensil ya. Ini orang sebagai peneliti sebelum penelitian, selama dan sudah pengumpulan data ya.
Ini desain pasti muncul dan berubah, intervensi, ada seleksi, ya. Ini terkait dengan desain, ya, dan gaya. Di banyak intervensi, ya. Ini kita lebih selektif dalam mengambil, ya, data. Nah, instrumen, ya, paling penting adalah instrumen, kertas, pensil, atau bisa juga dengan bentuk pertanyaan-pertanyaan, ya. Kalau kualitatif lebih banyak ke orang, nih, manusia. Oke, baik. Kita coba memberikan contoh satu artikel, ya. Saya berikan contoh dua contoh artikel yang nah, oke, satu lagi. Nah, baik, ya. Contoh yang artikel yang kualitatif, ya. Misalkan contoh saya ambil di sini ada artikel ilmiah dari pariwisata, ya, volume 8 nomor 1 April 2021 ini. Contoh misalkan ini punya artikel dari Atun Yulianto dan Emita Devi Hari Putri, ya. Nah, ini contoh misalkan. Ini ada strategi pengembangan daya tarik, ya, untuk mendukung promosi desa wisata Puspuardi Yogyakarta. Nah, ini Jurnal Pariwisata volume 8 nomor 1 April. Nah, judul ini, ya, ini judul ini kita melihat dari judul sudah terlihat, ya. Ya, ini bentuk kualitatif, ya, strategi. Nanti kita bandingkan dari judul, ya. Jadi judul dulu nih, misalkan. Saya punya artikel yang memang ilmiah yang sifatnya kuantitatif. Ya. Kita di sini membuat model, ya. Model penerimaan teknologi informasi yang mempengaruhi minat dalam membeli produk Islami. Ya. Nah, ini kita mengkaji model. Ini tahun 2011, ya, ini cukup lama saya ambil, ya. Ada juga yang terbaru, ya. Kalau kita bisa lihat dari artikel yang lain, ya, silakan juga bisa. Yang jelas perbandingan, ya, antara metode kuantitatif dengan kualitatif. Ya. Ini. Jadi kita menggunakan di sini TAM, ya, teknologi acceptance model, ya, model penerimaan teknologi informasi. Ya, ini kan yang tadi model X dan model Y. Ini kan. Kalau ini kan strategi pengembangan. Nah, metode yang digunakan ini saya coba biar supaya jelas, ya, ada deskriptif kualitatif. Nah, jadi menggunakan metode SWOT analisis. Nah, jadi kalau di sini lebih menggunakan ke model STAM, ya, teknologi acceptance model, jadi model penerimaan teknologi. Nanti eksekusinya menggunakan SEM, Structural Equation Modeling. Jadi kita membandingkan atau melihat faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pembelian atau beli produk, ya, pembelian produk gitu, ya, secara online gitu, ya. Nah, ini perbedaannya di situ nampak, ya, variabel-variabel yang bisa kita analisis gitu, ya. Nah, di sini dengan analisis ini strategi pengembangan daya tarik wisata yang relevan diterapkan pada desa wisata. Ya, ini misalkan contoh ini tadi yang relevan, ya. Tadi ada relevansi nih. Nah, tadi yang syarat tadi, ya, kita lihat. Ini contoh nih. Jadi dengan hasil analisis ini strategi pengembangan daya tarik wisata yang relevan untuk diterapkan pada desa wisata Puspuardi. Ini memanfaatkan kelemahan dan peluang. Jadi analisis SWOT itu kan kelemahan, ya, weakness, opportunities, ya, nanti juga ada ancaman, ya, dan ada juga nanti kelemahan dan peluang, ya. Ini menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti perguruan tinggi untuk mendapatkan pendampingan, ya, dan pelatihan dalam menyusun strategi informasi. Nah, ini penting, ya, untuk digunakan, ya. Ini rumusan, ya, rumusan. Kemudian juga ada
Yang jelas metodenya menggunakan SWOT ya. Kalau ini kan tadi modelnya menggunakan TAM dan eksekusi menggunakan SEM ya. Nah, ini jelas perbedaannya Anda perhatikan. Nah, kemudian ini kajian literatur, referensi ya. Ini strategi dan bauran pemasaran ya. Nih, ya. Kita lihat media promosi ya. Ini analisis SWOT nih, desa wisata. Nih, menggunakan deskriptif kualitatif. Nah, ini ya perhatikan. Jadi ada foto-foto ya atau gambar atau image ya, dokumentasi ini juga harus ditampilkan ini memang bagaimana. Ini kan tadi jelas ya, ada gambar, ada foto gitu ya. Nah, kalau yang metode yang kuantitatif ini lebih nanti ada hipotesis ya, hipotesisnya dugaan. Misalkan ada faktor-faktor apa saja nih? Ya, ada banyak faktor, misalnya ada faktor attitude, sikap pembelian ya, sikap terhadap membeli produk, gitu kan. Nanti juga ada persepsi kegunaan. Ya, ini mudah gak nih kalau kita beli website menggunakan website, misalkan. Persepsi kegunaan, kan. Gitu. Kemudian juga ada persepsi kemudahan, misalkan. Ya, kemudian juga ada product value, ya. Norma-norma subjektif, ya ini pengaruh positif signifikan terhadap processing attitude. Nah, ini juga menjadi bentuk atau hipotesis ya atau faktor-faktor. Nanti kita bentuk ini dulu nih, hipotesis atau dugaan-dugaan ya, supaya nanti bisa kita kaji dugaan itu signifikan atau tidak gitu ya persentasenya. Ini kemudian kalau yang kualitatif ya, ini contoh untuk bentuk yang faktor strategis internal. Jadi kita lihat kekuatan dari internalnya. Dan kita melihat dari strategi pemasaran ya, pengembangan pemasaran di desa wisata misalkan. Kita lihat dulu nih faktornya apa, kekuatannya apa, kelemahannya apa gitu kan. Nanti kita harus kaji ya. Jadi bukan berarti kualitatif tidak ada angka-angka, tentu ada angka-angka ini ditampilkan bahwa persentase, rating, skor gitu. Jadi yang dimaksud dengan kualitatif itu ya lebih mengarah yang tadi disampaikan ya, bahwa data-data lebih mengarah condong ke misalkan seperti gambar, kita menganalisis langsung di lapangan dan seterusnya gitu ya. Data-datanya langsung, jadi kita lebih banyak nanti berinteraksi dengan manusia atau dengan alami ya, secara alami ya langsung di lapangan. Kemudian juga peluang, ya, ancaman, ini juga kita analisis. Jadi dia menggunakan metode SWOT tadi. Ya umumnya menggunakan metode SWOT. Ya, nah ini contoh ya, contoh artikel ini yang memang sifatnya kualitatif atau metode yang digunakan atau penelitian digunakan metode secara kualitatif. Nanti bentuk tabel seperti ini. Nah, ada tabel matriks SWOT. Nah, ya. Ini metode kualitatif. Nah, kalau untuk yang metode kuantitatif, lebih nanti melihat analisis datanya menggunakan apa. Kalau ini menggunakan TAM, ya, jadi modelnya menggunakan TAM, terus eksekusinya menggunakan SEM. Berarti nanti ada kajian-kajian tertentu, misalkan data, kita melakukan suatu kuesioner nanti nih. Kajian-kajian kuesioner, ya artinya kita menggunakan metodenya daftar pertanyaan, ya kuesioner yang diajukan ke atau ditujukan ke responden. Jadi respondennya harus membeli produk dulu. Setelah membeli produk baru mereka memberikan suatu tanggapan dengan mengisi kuesioner. Nah, dengan beberapa dimensi atau variabel-variabel yang sudah didapat atau diperoleh. Nah, ini dari variabel, misalkan contoh variabel yang pertama nih ya, sikap dalam membeli. Nanti kemudian ada persepsi kegunaan ya, nanti persepsi kemudahan. Nanti juga ada minat ya, kemudian juga ada norma subjektif, product value-nya. Ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus dimensi ya, indikator yang nanti akan diajukan bentuk pertanyaan ke responden. Nah, kemudian diolah tuh datanya ya. Nah, salah satu tahapan-tahapan di SEM, nah ini membuat model, menyiapkan desain data ya, ada 4 tahapan ya. Saya percepat saja nih. Ada 4 tahapan dalam metode SEM ya, untuk mengolah data tersebut. Kemudian metode penelitian ada perumusan masalah, perumusan
tujuan penelitian dan lain-lain, ya. Deskripsi hasil penelitian, ya. Pengolahan data, ya. Nah, ini pengolahan data secara online, offline, gitu ya. Nah, ini juga harus diperhatikan juga terkait dengan hal itu. Kemudian sampel dan penarikan sampel, ya. Nah, kemudian di sini ada teknik pengumpulan data, ya. Sampel ada. Kalau teknik pengumpulan data nih ada kita di sini dijelaskan memberikan atau berupa kuesioner angket, ya. Jadi para responden itu membeli produk dulu, ya, baru melakukan suatu atau mengisi, ya, kuesioner atau tanggapan. Ya, ada responden kan, responden yang di sampelnya ada 174, ya. Kemudian ada skornya, ya. Ini kita menggunakan skala Likert, ya, sangat setuju, sangat penting, setuju, dan seterusnya, ya. Ini jadi kita bisa gunakan cara offline, cara online, gitu ya. Nah, ini dia. Ini menggunakan homepage, ya, websitenya. Nah, ini SEM-nya nih, kita uji nih. Nah, di sini baru ada proses hasil penelitian atau uji. Uji pertama uji modelnya. Ya, modelnya oke tidak nih dari TAM itu. Nah, kita menggunakan sentence model, ya, TAM. Model sentence model. Kita uji dulu modelnya, nanti uji normalitas, uji outlier. Jadi nanti data-data yang memang tidak valid, ya. Nah, kita hapus, kita buangin dulu, ya, data yang memang tidak memberikan makna atau tidak memberikan informasi yang valid. Kita diuji dulu nih outliernya, ya, data-data yang memang harus data yang valid, ya, atau data yang bisa kita olah untuk proses berikutnya. Nah, ini hasilnya, ya, ada uji. Jadi kita uji dulu semua data-datanya, ya, karena data yang kita ambil itu masih mentah dan harus diolah dulu. Data-data itu menjadi suatu data yang bisa memberikan suatu hasil yang memang disesuaikan dengan variabel yang sudah kita tentukan, gitu. Jadi tidak bisa serta-merta langsung ini. Jadi ada uji kesesuaian model, ya. Ini contoh, salah satu contoh, ya, menggunakan atau penelitian yang sifatnya kuantitatif, gitu ya. Jadi bukan menggunakan kalau analisis SWOT, ya, karena kalau di sini saya lebih banyak memang menggunakan yang metode yang kuantitatif, yang sifatnya kuantitatif, karena yang bentuk sains, ya, atau informasi, ya, teknologi itu memang berkaitan dengan kuantitatif, lebih condong ke sana, ya. Saya lebih menggunakan metode kuantitatif. Kalau misalkan jurnal yang lain, misalkan contoh, ya, kita gunakan jurnal yang lain, misalkan coba kita gunakan, kita ambil contoh, misalkan ya, misalkan ini, ya. Saya terbitkan jurnal ini nah, ini contoh misalnya di Khatulistiwa, ya. Contoh nih, ya. Atau yang lain, misalnya menggunakan algoritma data mining, ya. A priori algoritma. Ini juga metode penelitiannya menggunakan itu, ya, data mining. Ya. Di sini ada menggunakan analisis datanya, menggunakan data mining, algoritmanya a priori. Nah, jadi ini kuantitatif, ya. Jadi kuantitatif ada tahapan-tahapan, ini tahapan-tahapannya dalam algoritma a priori. Nanti data yang kita peroleh,
ya. Misalkan ada hasil-hasil produknya gitu ya. Ini juga bentuk data ya yang bentuknya kuantitatif. Ini contoh. Jadi contoh banyak sekali memang ya contoh-contoh yang bisa kita gunakan ya. Misalkan ini jurnal yang lain misalkan gitu ya. Karena kebanyakan memang kalau yang kualitatif itu lebih mengarah ke sifatnya yang humaniora ya, penelitian humaniora ya. Misalkan seperti ini contoh ya. Juga bentuknya jatuhnya ke kuantitatif dan bisa diakses ya. Oke. Oke, oh. Kita lihat artikelnya dan bisa ya. Oke, nah, ini saya kira oke bisa nih ya. Tapi mungkin agak lama prosesnya ini ya. Kita coba tes cek. Agak lama prosesnya. Oke, ini internetnya ada kendala. Sebentar. Kendala internetnya sebentar. Ya, oke. Kita refresh dulu. Baik. Nah, ini juga contoh ya penelitian yang memang basisnya ke kuantitatif ya, masih menggunakan a priori algoritma a priori. Jadi pemesanan suatu produk ya, pemesanan suatu produk ya. Jadi ada metodenya apa ya yang kita gunakan di sini menggunakan algoritma dan metodenya dan algoritma a priori ya. Nanti proses analisis datanya tentu disesuaikan dengan metode tersebut. Jadi kalau yang tadi kan kualitatif menggunakan analisis SWOT. Nah, tentu harus dikaji tuh peluang, ancaman, kelemahan, kekuatan dan seterusnya harus dikaji. Ya dari suatu daerah wisata misalkan. Nah, kalau yang kuantitatif tentu ada metode yang kita gunakan. Ya, algoritmanya apa nih? Nah, biasanya algoritma itu memiliki tahapan-tahapan. Nah, kita langkah analisis datanya menggunakan langkah-langkah tersebut berdasarkan metode yang kita gunakan atau algoritma yang kita gunakan. Poinnya di situ ya, perbedaan kuantitatif sama kualitatif. Nah, jadi tentunya berarti kita harus memahami Pak tahapan-tahapan tersebut. Iya, jelas. Jadi harus mengetahui dulu dan harus mencari tahu informasi referensi terkait dengan algoritma tersebut atau algoritma yang Anda gunakan. Ya. Nah, kan di mata kuliah lain kan juga Anda menggunakan mempelajari itu ya beberapa algoritma ya di beberapa mata kuliah ya. Nanti Anda bisa lebih condong mau meneliti kajian tentang apa gitu kan. Itu pun bisa dilihat juga. Oke. Nah, itu mungkin saya kira terkait dengan contoh-contoh ya eh, mengenai artikel ilmiah yang memang penelitian-penelitian kuantitatif kualitatif. Nah, ini nanti diminta untuk kalian ya, mencari mereview artikel ilmiah ya yang bersifatnya kualitatif dan kuantitatif. Apa yang harus direview? Yang pertama yang paling penting itu adalah latar belakang masalah. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, yakni metode pengumpulan datanya. Ya, karena kita lagi membahas pengumpulan data kan metode pengumpulan data. Kemudian analisis datanya. Analisis datanya menggunakan apa? Misalkan kalau kualitatif tadi kan menggunakan contoh analisis SWOT ya.
Nanti langkah-langkah tahapannya seperti apa jelaskan. Kemudian kalau kuantitatif tadi menggunakan tadi saya sebutkan ada teknologi acceptance model. Ya, tapi eksekusinya atau analisisnya menggunakan SEM. Nanti tahapan-tahapan seperti apa. Kemudian nanti saya berikan dari contoh juga yang kuantitatif algoritma, a priori, tahapan-tahapan seperti apa. Itu dijelaskan ya atau direview ya. Kemudian juga terakhir ya terkait dengan bagaimana cara mengolah data itu seperti pembuatan tabulasi data ya, interpretasi dari kesimpulan atau pembahasan ya. Jadi pertama tadi latar belakang, kemudian pengumpulan datanya seperti apa, kemudian analisis data ya, dan juga kesimpulan atau menampilkan ya. Kalau nanti analisis data tentu kan ada tampilan tabulasi ya, biasanya ada tampilan tabulasi dan juga ada memberikan suatu bentuk grafik ya atau kesimpulan, itu nanti di kesimpulan. Jadi poin pertama latar belakang masalah, pengumpulan datanya bagaimana, analisis datanya, dan kesimpulan. 4 itu. Silakan direview nanti minggu depan atau di pertemuan berikutnya kita akan bahas hasil review tersebut. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan ya. Mohon maaf jika ada hal kurang berkenan. Nanti jika ada hal yang kurang dipahami bisa didiskusikan di kelas secara online ya, Zoom ya. Ini berkaitan dengan diskusi. Baik, saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.